teman-teman, kembali lagi bersama Api Kelor. Di sini kita akan mendengarkan pendapat umat tentang misa menggunakan bahasa apa yang mereka pilih. Di Paroki Kelor, setiap minggu pertama dan minggu kelima misa menggunakan bahasa Jawa, sedangkan minggu kedua sampai minggu keempat menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita simak pendapat para umat Paroki Kelor. Bahasa Indonesia, karena saya dapat bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan Roma dan saya dapat memaknai apa yang disampaikan Roma dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih memilih bahasa Indonesia. Alasannya yang pertama, karena saya juga dari luar pulau, saya orang Sumatera, jadi saya lebih memilih bahasa Indonesia. Alasan yang kedua yaitu saya bisa memahami, memaknai dan mendalami kata-kata dari Romo apa yang diucapkan dan disampaikan, jadi saya dapat memahami dan memaknai lebih dalam apa yang Romo sampaikan dan apa yang Romo berikan kepada umat terutama saya. Dua-duanya senang, bisa memperkaya wawasan. Kalau bahasa Jawa seperti ini, bahasa Indonesianya seperti itu. Kadang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu untuk anak muda lebih senang bahasa Indonesia, tetapi bagi saya dua-duanya menyenangkan. Karena saya orang Jawa, lebih senang dengan bahasa Jawa. Seolah-olah kalau dengan bahasa Jawa itu meresap dalam hati kami. Kalau menurut saya untuk perayaan Ekaristi itu saya lebih cenderung untuk ke bahasa Jawa. Dengan alasan yang pertama itu rasa hati kekusukan itu lebih dalam kalau bahasa Jawa. Terus yang kedua itu kita kan orang Jawa, ya otomatis kalau dalam perayaan sudah pakai bahasa Indonesia, lama-kelamaan budaya Jawa terutama bahasa Jawa itu akan hilang. Bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa menurut saya sama aja ya, tapi lebih condong ke misa menggunakan bahasa Indonesia karena alasannya mungkin saat homili Romo dan lain sebagainya lebih gampang dicerna gitu daripada bahasa Jawa. Menurut saya memilih misa bahasa Indonesia karena bacaan dan homilinya bisa dimengerti. Nah, itu tadi pendapat umat tentang memilih misa berbahasa apa. Sekarang, mari kita simak penegasan dari Romo Markus Januharta. Hari ini kita memperingati Santo Cyrillus dan Methodius. Beliau santo yang hidup pada awal abad pertama gereja tahun 860-an, dan mereka berdua ini pelopor pertama maksud saya dari gerakan inkulturasi. Saat itu orang-orang di Slavia, di Eropa tidak bisa memahami tata cara doa dan ibadat gereja Katolik yang masih saat itu menggunakan bahasa asing bagi orang Slavia, orang Eropa. Maka kedua santo ini mengupayakan menerjemahkan bahasa asing itu ke dalam bahasa-bahasa Slavia sehingga dipahami oleh umat saat itu dalam tata cara ibadat dan doa dan ekaristi yang dirayakan. Maka roh yang pokok dari inkulturasi adalah bagaimana tata perayaan ibadat dan ekaristi ini menjadi milik kita dengan bahasa yang kita kenali. Maka jika kita ngomong tentang zaman sekarang, inkulturasi pasti tentu harus memperhatikan pula dalam tata perayaan Ekaristi agar bisa dipahami oleh semua kalangan, semua usia, semua generasi. Maka menjadi hal yang keliru jika inkulturasi hanya dipahami sebagai selera. Selera saya menggunakan bahasa A, bahasa B, bahasa C. Namun ada sekelompok generasi, sekelompok orang, sekelompok umat yang tidak memahami bahasa itu sehingga mereka kemudian tidak bisa merayakan Ekaristi, merayakan tata ibadat dan doa dengan bahasa yang mereka pahami. Maka mari kita mencoba untuk melihat lebih jauh bagaimana Ekaristi, bagaimana iman, bagaimana tata doa, tata ibadat dipahami oleh segala generasi, segala kalangan, segala suku bangsa lewat bahasa dan cara yang dikenali pula dan dipahami oleh mereka. Jika
sejak awal di keluarga dikenalkan bahasa Jawa dan anak-anak bisa memahami bahasa Jawa, maka tidak salah jika kita menggunakan Ekaristi dengan bahasa Jawa, anak-anak bisa memahami. Namun problemnya jika anak-anak di rumah tidak menggunakan bahasa Jawa dan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, bahkan dengan orang tua pun anak cucu Anda sekarang menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian, maka menjadi problem bagi mereka ketika kita menggunakan tata perayaan Ekaristi, tata doa dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Mari kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, namun jangan lupa kita juga nguri-nguri menjaga iman anak cucu kita. Jangan hanya menjaga kebudayaan kita, namun kita nanti kehilangan iman anak cucu mereka.